pertanyaan, ya saya akan kembali ke pendahuluan dulu, ya, khususnya setelah baik. Apakah slide saya grafik simetri sudah sampai di tempat Anda? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Baik, jadi ya. Halo, tadi sudah semua ya, sudah bisa melihat slide saya grafik simetri. Jadi kemarin ada yang bertanya, meskipun saya minta Anda untuk membuka sendiri ya untuk bahan PPT yang sudah saya upload di Teams ya. Karena ada yang bertanya, saya jelaskan lagi aja biar tidak menimbulkan tanda tanya bagi Anda. Dan sekali lagi, kalau nanti dalam penjelasan saya Anda butuh penjelasan lebih, silakan langsung interrupt ya. Kemudian nanti akan untuk QR code-nya ya akan saya kembali tayangkan di menit-menit terakhir ya, sehingga nanti bagi yang belum bisa akses tadi ya, tunggu sebentar lagi ya, nanti akan saya kembali ke sana. Jadi ini ya, grafik itu bisa disebut simetri jika ada bagian yang sama ya, dibagi oleh suatu ya, pembatas ya. Contohnya di sini ya, grafik Anda lihat di sini kanan kiri terhadap sumbu Y itu sama ya, maka kita sebut bahwa grafiknya simetri terhadap sumbu Y, yaitu kalau bagian kanan sama dengan bagian kiri. Sama itu artinya nilainya sama ini ya, nilainya sama ini ya. Tentunya lokasinya berbeda ya, kalau Anda lihat lokasinya itu kan min 2,1, ini 2,1 ya. Tapi kalau dari nilai Y-nya, ini Anda lihat Y sama dengan X kuadrat min 3 ya, ini nilai Y-nya sama-sama 1, yang ini nilai Y-nya sama Y ya. Ya, silakan. PowerPoint-nya belum keganti, Pak. Belum keganti, masih yang limit itu? Masih yang awal, Pak. Iya. Oke, saya kembali dulu. Ini sudah kelihatan grafik simetri? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah. Oke. Ya, saya ulangi lagi ya. Suatu grafik atau gambar fungsi itu disebut simetri ya. Simetri terhadap suatu batas apabila dia memiliki bagian yang sama. Contoh di sini ya. Grafik ini Y sama dengan X kuadrat min 3, nah itu simetri terhadap sumbu Y. Ya. Anda lihat di sini ada sebuah ya. Jadi ya, bagian kanan dan bagian kiri itu sama, atau bagian kanan cerminan terhadap pembatas tadi dari bagian kiri. Ya, jadi nah, kalau wujudnya seperti ini, ya kita sebut grafik itu simetri terhadap sumbu Y. Ada kalanya grafik itu juga simetri terhadap sumbu X. Ini contohnya ya, untuk X sama dengan Y kuadrat plus 1. Anda perhatikan, ya, jadi Anda ukur grafik itu dari sumbu Y, itu jaraknya sama. Ya, kita sebut dengan dia simetri terhadap sumbu X ya, kalau yang ini. Nah, sementara kadang tidak terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X, tapi terhadap pembatas yang lain. Ya, contohnya di sini ya, yang menjadi ya, titik cermin itu adalah titik asal. Ya, ini. Grafik ya, simetri terhadap titik asal.
Jadi diukur dari titik asal, jaraknya sama. Atau mungkin nanti dia simetri terhadap garis yang lain atau titik yang lain. Jadi kesimetrisan itu banyak ya, banyak contohnya. Oke. Anda mungkin sudah pernah ya mendapatkan materi ini, ada parabola misalkan Anda ini mangkok terbuka ya, Y sama dengan X kuadrat ya, atau ya konveks atau konkav ini ya, kalau anda pakai istilah ini mangkok terbuka, ini mangkok tertutup, Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat itu bisa seperti ini ya, artinya dia simetri terhadap sumbu Y, simetri terhadap sumbu Y ya. Atau dia ya, geser kanan kiri atau ke atas ke bawah ya, tergantung dari persamaannya ya, tergantung dari persamaannya. Yang perlu Anda ingat di sini, kalau koefisien A ya, A itu adalah koefisien untuk pangkat tertingginya, dalam hal ini pangkat persamaan kuadrat ya, berarti yang koefisien dari pangkat duanya atau kuadratnya itu positif ya, maka dia mangkok terbuka. Jadi kalau A-nya negatif, mangkok tertutup ini contohnya. Tapi kalau yang lain, ini kan untuk yang polinomial, jadi X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini, ya, kalau X pangkat 3 ini, ya, kalau yang X kuadrat tadi, ya, dari atas, turun, ketemu titik paling rendah, dia akan naik lagi. Kalau yang dari bawah, tadi yang Y min, ya, koefisien A-nya negatif itu dari bawah, naik sampai yang tertinggi, kemudian dia akan turun lagi. Nah, kalau yang pangkat 3 ya, itu dari bawah naik ya, kemudian ada titik belok, dia naik lagi. Yang kalau dari atas turun, titik belok, turun lagi ya. Anda lihat di sini untuk yang Y sama dengan X pangkat 3, yang dari bawah kiri bawah ya, kiri bawah sampai kanan atas. Sebalikannya kalau yang Y sama dengan min X pangkat 3 ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sudah. Oke, saya kembali ke QR code dulu. Masih banyak ya, waktunya masih 4 menit. Silakan yang belum akses dulu. Ini saya kembali lagi. Maaf Pak, interupsi. Saya izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang grafik tadi, tadi kan di grafik terakhir ada yang tulisan X sama dengan Y kuadrat, dan sebelahnya ada tulisan juga Y sama dengan akar X. Itu bedanya apa ya Pak? Saya lihat kalau untuk yang Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat sama Y sama dengan akar X itu sama aja Pak, tapi gambarnya berbeda. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, nanti kita kembali ke situ dulu. Ya. Ini ke QR code dulu. Ya. Silakan, yang menit terakhir tayangan QR code.
Permisi, Pak. Ya, kenapa? Tadi ada yang mau tanya? Mas siapa? Ada, Pak. Permisi, Oh, Pak. Saki. Nah, gimana? Nah, jadi teman saya ada yang izin, Pak, karena orang tuanya sedang sakit. Itu bagaimana nih, Pak? Oh, ya sakit sudah ke dokter atau masih di rumah? Gimana? Dia bilangnya orang tuanya sedang sakit gitu, Pak. Jadi izin Oh, untuk menjaga. Namanya siapa? Namanya Michael Kosase, Pak. Mega Kosasi. Oke, nanti kalau ya harusnya sih ada data dukungnya ya. Tapi ini karena baru pertama kali ini saya izinkan ya, nanti saya klik manual dia hadir ya. Tapi ke depan ya kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa hadir harus ada izin tertulisnya ya. Artinya kalau sakit ya ada surat keterangan dokter gitu. Atau kalau ada hal-hal yang seperti kemarin vaksin ya, ada teman Anda yang sedang antri vaksin ya, silakan, itu kan ada data dukungnya, ada ya. Oke, untuk sementara ini kosasi nanti saya manual ya, tapi untuk ke depan tidak boleh lagi ya kalau hanya sekedar dari teman gitu. Gitu ya Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. NIM-nya berapa Mas? Kosasi. Angka belakangnya. Ke belakangnya 156, Pak. Oh, satu. Nah ini Michael Kosasi ya. Oke. Oke, sudah saya klik hadir ya. Michael Kosasi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kembali ke menjawab pertanyaan tadi yang ini ya, tadi ada yang menanyakan yang ini saya kasih tanda. Anda lihat ya, tanda kursor saya ya. Pak. Lihat, Pak. Lihat ya. Ini grafik X sama dengan Y kuadrat. Oke. Kalau ini grafik Y sama dengan akar X. Yang ini. Ya. Sementara dia mengamati bahwa kalau X sama dengan Y kuadrat, maka ya, Y itu sama dengan akar X. Ya, Y sama dengan akar X. Ya. Kenapa? Ya, gambarnya berbeda. Silakan, ada yang... Pak, maaf Pak, izin masuk Pak. Silakan. Saya tadi belum bisa absen soalnya masih nge-lag itu. Oke, siapa namanya? Muhammad Dias, Pak. Muhammad Dias, ini belakangnya berapa? 196. 196. Oke. Nah, nanti saya klik manual ya untuk Mas Dias 196. Bisa jawab ini nggak Mas Dias? Pertanyaan teman Anda tadi. Kenapa? Ini X sama dengan Y kuadrat ya. Kalau di ini kok bisa Y sama dengan akar X? Kok gambarnya beda ini? Pak, izin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Tegar Novian Saputra dari Tangerang. Izin mencoba ya, Pak. Silakan, tidak apa-apa. Mungkin karena ini, Pak, akar X itu nilainya positif, Pak. Jadi grafiknya masuk di atasnya doang. Ini? Iya. Karena akar X itu positif, ya, ya, jadi dia akan ngambil yang atas Y positif saja. Iya. Sementara kalau ini, kalau itu bisa bernilai negatif juga, Pak. Jadi masuk kuadran 1 dan 4. Y-nya bisa negatif, ya, bisa positif, ya, dan ada X-nya akan selalu positif sebelah sini. Tapi kalau Y sama dengan akar X, ya,
yang misalkan akar 4 ya. Akar 4 itu mestinya Y-nya berapa? Kenapa? Misalkan Dua. X-nya 4, X-nya 4, berarti Y-nya 2. 2. Ya, jadi ini 2 memenuhi. Ya. Kalau min 2 memenuhi enggak? Tidak, Pak. Enggak, tidak memenuhi, Pak. Y sama dengan Y sama dengan akar X ya. Jadi makanya ini diambil yang positifnya. Meskipun lah ini kan kalau X sama dengan Y kuadrat kan berarti Y sama dengan akar X. Ya. Jadi kalau gambarnya ini Anda bolak-balik ya, Y sama dengan akar X ya, itu gambarnya ini ya. Karena tadi ya misalkan X-nya 4 ya, X-nya 4 itu ya Y-nya plus minus ya, tapi itu nanti jadinya apa? Kalau Anda punya fungsi tapi nilainya 2. Ya, nanti di pelajaran fungsi ini mengingatkan lagi aja kepada Anda ya. Yang namanya fungsi itu pemetaannya 1 ke 1 ya. Jadi makanya ini gambarnya diambil hanya separuhnya saja ya. Y sama dengan akar X ya, itu karena untuk memenuhi kriteria fungsi ya, maka kalau Anda gambar lagi di bawahnya ya, nanti berarti dia bukan fungsi ya, karena pemetaannya tidak 1 ke 1. Oke, itu jawaban untuk yang tadi ya, bertanya kok kenapa Terima kasih, Pak. ini secara konsep sama kok gambarnya jadi berbeda ya, itu karena tadi ya untuk mempertahankan definisi dari fungsi. Oke. Nah ini ya definisi dari fungsi ya, jadi ini Anda lihat di sini ya, suatu fungsi ya, adalah pemetaannya 1 ke 1 ya. Jadi dari domain ini yang sebelah kiri itu keluar dari setiap titik itu harusnya 1 garis begini ya. Nah kalau tadi Y sama dengan akar X Anda buat ya, misalkan di sini domainnya X-nya 4, kemudian Anda ada yang 2 plus 2 dan min 2, nah itu berarti sudah bukan fungsi lagi. Tapi kalau yang ini ya, Anda lihat X-nya berbeda, Y-nya sama, Fx-nya sama, itu boleh ya, itu masih fungsi. Yang nggak boleh itu kalau garis ininya itu bercabang ya, ada satu titik keluarnya ini garis penghubungnya dengan kodomain itu lebih dari 1, itu bukan fungsi. Oke, nah lambangnya fungsi dalam matematika itu fx ya, dibaca f fungsi atas x ya. Kalau of di sini Anda jangan terjemah dengan dari ya, tapi atas. Contohnya ini fx sama dengan x pangkat 3 min 4. Ya. Nah, kalau Anda ingin mencari f2, artinya x-nya Anda ganti dengan angka 2, ya ketemu ya, satu angka. Ya, nanti kalau secara umum Anda F-nya Anda ganti dengan A, ya X-nya ini ya, yang X-nya saja yang diganti. Ya. Dengan yang ada di dalam kurung di sini, karena ada yang dalam kurung inilah independen variabel X. Ya. Ini ya, bahwa suatu fungsi ya, itu fungsi atas independen variabel ya, ini ya, pengubah tak bebas independen variabel. Ya, apa? Ubah bebas ya, independent variable. X artinya ini yang Anda tetapkan nilai-nilai X. Nah, nilai Y itu berdasarkan nilai, artinya dihitung ya. Jadi nilai Y itu dihitung berdasarkan fungsinya terhadap X. Tadi kan
Ya. Misalkan di sini ya fungsinya ya, Y sama dengan X pangkat 3 min 4 ya. X-nya itu independen ya, boleh angka berapapun ya, Y-nya ini depend on ya. Jadi gayut pada atau ya, tergantung pada ada kata baru ini kalau Anda baru mendengar ya, gayut ya. Gayut itu depend on ya dalam bahasa Inggrisnya. Ini contoh ya. Ada fungsi volume V, ya, fungsi volume atas ya, variabel independennya ya berubah bebasnya itu X dan D ya. Kalau Anda lihat dari ilustrasinya, X itu untuk menyatakan panjang, D itu untuk menyatakan diameter ya. Maka ini kita sebut dengan fungsi untuk volume sebuah tabung. Ya. Fungsi volume sebuah tabung yaitu gayut pada ya, X panjang tabung dan D diameter tabung. Ya, wujud rumusnya atau wujud fungsinya ya Anda tinggal tetapkan ya volume tabung ya panjang X kali ya, luas penampang tabung ya PR kuadrat ya. Karena di sini diketahuinya D ya maka untuk R-nya ya D dibagi 2 kuadrat ya sama dengan PX D kuadrat per 4 ya. Tentunya ada kekangan di sini ya, ada constraint bahwa X itu harus positif, D juga harus positif ya, karena tidak mungkin Anda mendefinisikan panjang itu negatif kan keadaan. Oke, ini contoh pemakaian fungsi. Jadi ini juga menjawab tadi yang ditanyakan teman Anda. Berikutnya asimptot ya. Ada kalanya di mana ya sebuah grafik itu ya ada sebuah garis yang ya, seolah-olah membatasi ya, yaitu bahwa garis itu hanya bisa didekati ya tanpa bisa tersentuh ya, apalagi terpotong. Ya, jadi Anda lihat di sini ya, jadi garis biru ini ya, ini hanya bisa mendekati garis putus-putus ini. Approach ya, approach itu mendekati ya. Tidak pernah menempel apalagi memotong. Jadi karena Anda lihat di sini ya, ini adalah grafik untuk fungsi Y sama dengan GX sama dengan 2 dibagi X-1. Apa yang terjadi saat X-nya sama dengan 1? Ya, 2 dibagi 0. Ya, Anda tahu nilai dari 2 dibagi 0 itu adalah infinite. Ya. Nah, sekarang infinite itu berapa? Ya enggak ngerti ya infinite. Jadi enggak. Kalau sangat besar ya, sangat. Ya, tapi sangat besarnya itu nggak bisa ya karena infinite tadi ya kalau Anda melakukan suatu proses perhitungan hasil akhirnya infinite kan sama saja ya, not solution ya, artinya bukan satu solusi. Oke, nah ini disebut dengan asimptot ya. Kemudian suatu fungsi itu bisa tergolong fungsi genap, bisa tergolong fungsi ganjil. Ya, Anda lihat di sini sebuah fungsi disebut fungsi genap jika ya, bagian X negatifnya jadi F min X itu sama dengan bagian Fx ya, atau bagian fungsi X positif. Anda lihatnya adalah grafik ini Anda bagi terhadap sumbu Y ya. Anda lihat sumbu Y. Sebelah kiri itu kan X negatif ini ya, bagian ini F min X ya. Untuk X yang nilainya negatif sama dengan F yang X-nya positif. Ya. Anda lihat di sini dari atas ya, turun, ini juga dari atas turun. Jadi bagian kiri ya, sama dengan bagian kanan. Itu dengan fungsi genap. Sementara kalau fungsi ganjil ya, F min X ya, sama dengan min Fx. Nah, jadi Anda lihat di sini yang sebelah kiri dari bawah kiri, yang sebelah kanan dari atas kanan. Jadi
yang sebelah kanan dari atas, yang dari kiri sebelah dari bawah ini sudah min ya. Jadi nilai X negatif minnya ya, ini yang Anda lihat ada minus di depan. Ini disebut dengan fungsi ganjil. Ya, ini fungsi ganjil. Ini fungsi genap ya, kalau kanan kirinya sama. Tapi kalau kanan kirinya terhadap sumbu Y ya, kanan kiri dari sumbu Y itu berkebalikan nilainya, artinya berkebalikan tanda nilainya ya, itu disebut dengan fungsi ganjil. Oke. Fungsi trigonometri ya. Trigonometri adalah Anda masih ingat ya bahwa Anda mengenal 3 fungsi trigonometri ya, dasar, yaitu sin, cos, dan tangen. Ya. Terhadap suatu segitiga siku-siku, ya, ini ketentuan segitiga siku-sikunya dipenuhi dulu. Ya. Anda biasanya ada sisi tegak, ya, sisi datar, sisi miring. Kemudian ya, sisi datar dengan sisi miring, ya, itu membentuk sudut theta, maka ya, sin theta ya, itu sama dengan sisi tegak ya, dibagi sisi miring. Cos theta yaitu sisi datar dibagi sisi miring. Ya, sementara tangen theta adalah sisi tegak dibagi sisi datar. Ya. Ada juga yang mengatakan sisi jauh, sisi dekat. Ya, ini sisi miring sama. Ya, sisi jauh, sisi dekat, sisi miring karena terhadap theta di sini ya. Nah, sin cos theta itu yang ya Anda harus ingat-ingat ya konsep ini. Ya. Kemudian bahwa fungsi sin dan fungsi cos itu fungsi periodik ya, dengan periode 2pi ya, sehingga sin t plus 2pi itu sama dengan sin t ya, ini namanya fungsi periodik ya, dengan periode 2pi ini. Kemudian Anda lihat sin min t itu sama dengan min sin t, sedangkan cos min t sama dengan cos t. Anda lihat gambarnya di sini. Ya, yang hitam ini cos, ya, yang biru ya ini sin, ya, sehingga Anda perhatikan di sini cos itu fungsi genap, ya, sin itu fungsi ganjil. Ya, jadi kalau penggolongannya fungsi genap, fungsi ganjil sesuai dengan persamaan ini, dan Anda lihat dari gambarnya, Anda sudah bisa tahu bahwa cos itu fungsi genap, ya, sin itu fungsi ganjil. Nah, kemudian Anda sudah punya ya, nilai-nilai cos dan sin atas ya, sudut istimewa. Ya, sudut istimewa itu berapa? Anda masih ingat? 0, 30 derajat, 45 derajat, ya, 60 derajat, 90 derajat. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan. Oke. Kemudian di dalam kaitannya dengan trigonometri, Anda juga mengenal ya, selain menyatakan sudut dalam derajat, ya, jadi satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat, jadi satu lingkaran penuh, saya ulangi lagi, sudutnya 360 derajat. Ya. Anda juga bisa menyatakan derajat dalam radian. Ya, bahwa 180 derajat itu sama dengan pi ya, atau tadi 360 derajat itu sama dengan 2pi. Ya, sehingga ya satu radian itu kurang lebih ya 57,3 derajat. Sementara kalau 1 derajat ya itu kurang lebih 0,017 radian. Ya. Ini konversi ya dari derajat ke. Hati-hati nanti kalau Anda menggunakan kalkulator, apakah kalkulator Anda sedang pada mode degree atau mode radian ya, itu karena nanti pada saat Anda menghitung cos, sin atau tangen,
interpretasinya jadi berbeda. Oke. Nah, definisi satu radian itu apa toh? Nah, Anda lihat di sini ya. Ini definisi satu radian, bahwa sudut satu radian itu adalah sudut juring. Anda masih ingat ya, bagian dari lingkaran ya, itu ada juring atau sepotong pizza ya. Kalau Anda makan pizza, itu caranya motong itu membentuk sebuah juring ya. Jadi satu radian adalah sudut ya, yang menghadap ya, sudut pada sebuah juring yang panjang busurnya itu satu satuan. Jadi kalau lingkarannya itu berjejari satu satuan dan panjang busurnya itu satu satuan, ya maka satu radian itu adalah sudut yang dibentuk oleh itu. Ya. Itu definisi satu radian. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Anda ingat-ingat, Anda membuka-buka lagi ingatan, kalau ada bagian dari lingkaran itu disebut juring, itu segmennya ini ya. Jadi dari titik pusat, ya, Anda tarik jari-jari, Anda tarik jari-jari, nah kemudian dibatasi oleh ya, garis terluar lingkaran, ya kita sebut dengan busur. Ya, busur. Oke. Nah, untuk trigonometri ya Anda punya banyak persoalan ya, artinya banyak apa yang harus dihafalkan ya. Yang pertama ya, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ya sama dengan 1 ya. Ini dari prinsip Pythagoras ya. Kemudian 1 ditambah tangan kuadrat sama dengan sekant kuadrat X ya. Anda masih ingat ya, tangan itu adalah sin per cos ya, sehingga Anda bisa lacak di sini ya. Kemudian terhadap jumlahan sudut ya. Jadi sin atas ya, jumlahan sudut X plus Y itu sama dengan ya, sin X cos Y ditambah cos X ya, sin Y, jadi sin cos kosin. Kalau yang sin, jumlahan sin. Sama, jumlahan sudut diambil sinnya. Tapi kalau yang cos, ya, cos jumlahan sudut itu cos min sin. Jadi cos X cos Y min sin ya, X sin Y. Ini juga harus dihafalkan. Ya. Tangan X plus Y sama dengan tangan X ditambah tangan Y dibagi 1 min tangan X tangan Y. Sekali lagi, ini harus Anda hafalkan. Oke. Nah, turunan dari tadi, yang konsep tadi adalah ini. Ya, misalkan Anda punya 2 kali sudut, ya, ini sin 2X. Ya. Kan 2 kali sudut sama dengan 2 sin X cos X. Ini dari mana? Ya karena 2X itu berarti kan sin dalam kurung X plus X. Ya. X plus X. Ya, kemudian Anda terapkan kalau jumlahan sin itu kan tadi ya, sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Nah sekarang Y-nya ada ganti dengan X juga. Ya, sehingga kemudian bahwa sin 2X yaitu sama dengan 2 sin X kali cos X. Sementara kalau cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Ya. Sama ya, ini dapatnya dari mana? Ya, kan cos X plus X ya, itu sama dengan cos X cos X sin X sin X min. Sehingga cos kuadrat X min ya, sin kuadrat X dan seterusnya. Ya, silakan. Sekali lagi ini semua ya, di 2 slide terakhir ini harus Anda hafalkan. Oke. Nah, konsekuensinya tadi ya akan muncul ya ini ya produk identity, artinya perkalian sin X kali sin Y ya sama dengan ini. Ya, ini pembuktiannya sama ya, Anda tinggal Anda buka cos X plus Y ini ya, maka akan ketemu ya, sin X kali sin Y. Demikian juga untuk cos X kali cos Y dan sin X kali cos Y.
Oke, nah, sekali lagi kalau yang ini Anda bisa turunkan, artinya yang dihafalkan jumlahan tadi ya nanti bisa tapi ini membentuk pola ya, Anda lihat di sini ada pola ya. Ya, ada pola. Silakan. Oke. Ini slide untuk yang kaitannya dengan kuliah yang kemarin ya, lanjutan. Nah, sekarang saya baru akan masuk ke yang materi berikutnya ya tentang limit ya. Namun ya, sebelum sampai ke limit, ya, siapa yang bisa menjawab konsep review ini ya? Silakan langsung saja open mic, sebut nama, asal daerah, ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Anda mau menjawab nomor berapa? Silakan. Silakan, ada yang ingin menjawab? Tidak ada. Buku ini PDF-nya sudah pada punya? Yang tadi yang Purcell ya, dari Purcell. Sudah pada punya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Lah kemarin kan minggu kemarin sudah saya tunjukkan, berarti harusnya masa seminggu download tidak rampung. Ayo, Mbak Hana. Halo, Mbak Hana. Hana Fitria Ramadhani. Belum mendownload atau belum dapat dari kakak angkatan Anda? Belum dapat, Pak. Oke, tadi sudah ini saya tunjukkan ya, sekarang saya tunjukkan lagi. Bentar. Nah, Anda baca yang nomor 1, Mbak Hana. The distance between the points min 2, 3 and x, y is XY ya, is ya. Oke, dalam bahasa Indonesianya terjemahkan. Distance bahasa Indonesianya jarak antara titik min 2,3 dan x, y adalah silahkan jawab. Ayo, dari slide kemarin ada di tentang jarak jika diketahui koordinat di Kartesian. Ini kan koordinat Kartesian ya, x, y ya. Masih ingat rumus jaraknya? 13, bukan Pak. Silakan. Di anu aja, di awang-awang, artinya mencongak. Anda jawab saja. Berarti D distance sama dengan ayo. Permisi, Pak. Akar x kuadrat ditambah akar y kuadrat. Dari yang awal dulu ya. Jadi D sama dengan akar, jadi akarnya panjang banget ya. Akar baru. Kalau rumus aslinya D akar dalam kurung x kuadrat. X kuadrat plus y kuadrat tutup kurung sama dengan D akar dalam kurung min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. D sama dengan salah. Bagaimana, Pak? Ada yang tadi Mas siapa yang mau membantu? Silakan. Permisi, Pak.
Ya, Mau silakan. coba, Pak. Silakan. D sama dengan akar D sama dengan akar akar dalam kurung X kurang 2 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung Y kurang 3 tutup kurung kuadrat. ya. Jadi itu karena jadi akar kan rumusnya akarnya panjang ya. Kurung buka X2 min X1 dikuadratkan ditambah kurung buka Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, sekarang Anda tinggal menentukan di soal itu ya kan yang kita sebut X2 Y2 itu kan yang XY ya. Jadi min 2,3 ini kita sebut dengan X1, Y1. Nah, tadi maka kejadiannya atau rumusnya adalah akar X plus 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan. Ya, kenapa? X plus 2 tadi kan X2-nya ya, min X1, X1-nya kan min 2, jadi min jadi plus. Di akar ya, X plus 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan. Oke, terima kasih Hana sama tadi Izin bertanya, Pak. Silakan. Ada Berarti pertanyaan? itu nanti X2-nya sama Y2-nya masukin aja X sama Y-nya ya, Pak? Iya, nah. Kebetulan kan di sini di soal ini kan diketahui XY gitu kan sebagai X2, Y2. Karena ini nanti kan bisa angka berapa saja di situ harusnya. Karena di sini aja ditulis gitu ya, jawabannya tadi itu. Baik, Pak. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Sama. Yang nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Silakan. Siapa ini, Mas? Siapa? Siapa dulu tadi? Tidak apa deh, terakhir ini siapa? Iya, silakan. Oke. Baik, nama saya Ananda Hikmawan dari Elektro 21. Saya mau jawab nomor 2, Pak. The equation of the circle of radius 5 and center minus 4,2. Jadi caranya rumusnya R sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Terus dimasukkan berarti di persamaan lingkaran yang saya kasihkan nggak ada akarnya loh di gambar. Oh, berarti yang nggak pakai arti apa? Nulisnya saya di situ apa? Yang atasnya itu pakai akar tapi yang bawahnya nggak pakai akar, Pak. Oh, yang umum saja, yang sama yang umum. Yang umum ya, Pak. Rumusnya X kurung X2 min X1 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka Y2 min Y1 kurung tutup kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu kalau yang kalau X1 min X1 min X2 atau X2 min X1 itu persamaan jarak, yang persamaan akar, persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran Anda pakai rumusnya bukan itu. Bukan toh? Yang ini Pak, maaf Pak. X min H, iya X min H kuadrat ditambah H dikuadratkan ditambah Y min Y K kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat. Pakainya yang itu. Ya, coba kalau itu pakai yang itu. Kenapa Pak? Pakai yang itu, jadi hasilnya? Berarti hasilnya X min X plus 4 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, Pak. Nah, pada saat Anda menyebut X plus 4 kuadrat, itu X plus, jadi X plus 4, ya agak cepat ya ngomongnya, X plus 4 dikuadratkan, supaya X plus 4-nya yang kalau Anda bilangnya X plus 4 kuadrat, itu nanti ketemunya
X plus Min 4 4 kuadrat. 4-nya Oh yang iya, di Pak. kuadrat. Tapi kalau Baik, Pak. X plus 4 dikuadratkan. Jadi X plus 4-nya agak cepat. X plus 4 dikuadratkan. Kemudian ditambah ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Oke. Terima Sama kasih, dengan Pak. 25. Oke. Baik ya. Jadi itu. Nah, tolong karena ini sudah seminggu yang lalu ya, saya minta Anda cari buku ini ya. Harusnya ya download itu hanya ya tergantung Anda ya. Tergantung bandwidth Anda. Jadi kalau download buku ya mestinya cepat ya. Oke. Ini contoh ya. Baik, saya lanjut ke sorry. Bentar. Ya. Sudah tampil ini slide pertemuan kedua, kalkulus tulisannya, limit. Iya Pak, sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Jadi di pertemuan kedua ini ya, saya akan membahas tentang limit. Namun sebelum limit ya, nah silakan. Nah ini pun saya ambil dari buku tadi ya, dari buku Kursel tadi ya. Ada loteng ya, membentuk sudut ini ya 30 derajat. Ya. Kemudian ada pipa yang akan dipasang jadi sepanjang loteng itu. Ya, pertanyaannya ya, kalau pipa itu berjejari dua, ini dua satuan panjang gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa ya jarak ya D yang ada di gambar ini. Artinya D itu dari ujung loteng ya, sampai ke titik. Nah, ini Anda terapkan trigonometri tadi ya. Cuman seringkali yang sering salah itu adalah nah ya, karena ini Anda punya jari-jarinya dua, maka Anda langsung ya tadi dengan menerapkan konsep karena ini ada sudut, kemudian ya segitiga siku-siku Anda terapkan tangan ya. Jadi kan ini kan sisi jauh ya, ini sisi dekat terhadap 30 derajat sehingga Anda pakai tangan 30 derajat sama dengan 4 dibagi D sehingga D sama dengan itu salah ya, 4-nya itu salah di sini. Kenapa? Coba Anda lihat di sini. Ya kalau Anda pakai sisi tegak ini nilainya 4, itu adalah ya Anda lihat kalau Anda tarik garis ya. Anda tarik garis set ya. Maka 4 itu baru sampai di biru yang di sini. Sementara segitiganya kalau yang mau siku-siku itu ya, nah di sini. Karena yang bersinggungan ini ya, kalau yang duanya itu ke sini ya. Jadi kalau saya pakai ya. Nah ini ya. Jadi dua ini jari-jarinya kan ini. Sementara kalau Anda pakai yang ini ya, sisi tegak di sini ya, nah ini ada ya. Nah ini bukan 4 ya. Jadi dari sini ya, sampai sini itu bukan bukan 2 kali 2 atau diameter karena di sini ada, sehingga solusinya bukan tangan ya, bukan tangan 30 sama dengan 4 dibagi D ya. Nah, Anda harus cari ya. Silakan ya, nanti Anda bisa mempraktekkan berapa ya untuk mendapatkan ini jarak D ini berapa. Oke.
Oke, saya lanjut. Ya, solusinya nggak akan tidak saya silakan Anda latihan dulu. Ya, ini sebagai nanti Anda di rumah discuss ya, kalau Anda sama teman juga Anda bisa ya. Ada lagi ya soal yang lain ya. Sekali lagi ini yang saya ambil dari buku Purcell tadi. Sebuah lingkaran dengan jejari R besar, ini jejari R besar ya, ditempatkan pada kuadran pertama. Sebagai contoh, nah lihat ini kuadran pertama kan kemarin ya. Kalau ini Cartesius berarti di daerah ini kuadran pertama. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar 18 ya. Ini kalau di soal itu gambar 18. Pertanyaannya adalah berapa ya jejari R kecil ini ya, jejari lingkaran kecil terbesar yang bisa ditempatkan ya di antara lingkaran besar ini dengan titik asal di sini. Ya, sehingga nanti jawabannya adalah R kecil sekiannya R besar ya. Jadi R kecil sama dengan bla 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 R besar ya. Caranya bagaimana? Nah, silakan Anda bisa menerapkan beberapa konsep ya. Sekali lagi ya, Anda pakai trigonometri ya, dan juga Anda pakai pengertian tadi ya, juring, busur, boleh ya, silakan. Ada juga ini ya, ada tiga roda ya. Kalau pertanyaannya di sini ada a belt ya, sebuah sabuk ini yang biru ya, ini yang biru, sebuah sabuk ya, fit ya, dipasangkan ya, round ya, sepanjang ya, atau menghubungkan three circle ini ya, tiga lingkaran ini, lingkaran yang abu-abu ini ya, kuning, dengan persamaan lingkarannya ini ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, berarti yang ini ya, karena x kuadrat plus y kuadrat itu titik asalnya titik pusatnya 0,0, jari-jarinya 2 ya, r kuadrat semuanya 4, kebetulan di sini ya, jari-jarinya sama, jadi ini lingkaran dengan jari-jari, 3 lingkaran dengan jari-jari yang sama, hanya beda di, Anda perhatikan di sini di titik pusatnya ya, x min 8 dikuadratkan ditambah y kuadrat, berarti yang ini ya 8,0, dan ya x min 6 dikuadratkan ditambah y min 8 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, berapa panjang sabuknya? Nah, silakan ya. Nah, tentunya clue-nya Anda perhatikan di sini ya. Kalau Anda pakai definisi jarak, itu hanya Anda mendapatkan jarak titik tengah ini, jarak antar pusat lingkaran, itu kalau Anda tarik ya, tegak lurus terhadap sabuk, ya, tegak lurus terhadap sabuk, Anda baru dapatkan segmen-segmen ini, ya, segmen-segmen yang sehingga panjang sabuk selain jarak titik-titik pusat ini ditambah, nah yang ini ya. Yang ini panjangnya berapa ini? Yang ini panjangnya berapa ini? Ya, nanti Anda bisa dapatkan persamaan umumnya. Ini untuk yang lingkarannya berjejari sama. Nah, sekarang kalau lingkarannya jari-jarinya berbeda ya, jadi seperti kalau di sepeda ya, rantai sepeda antara gear depan, gear belakang ukurannya berbeda, ya tentunya ya Anda lihat ya, caranya menghitung juga berbeda ya, untuk panjang sabuknya. Nah, ya. Anda lihat di sini ya, kalau lingkarannya sama ya, ini garisnya tegak lurus ya, tapi karena ini lingkarannya berbeda ya, ketemu seperti ini titik singgungnya ya, sehingga nanti Anda bisa lakukan ya, analisis ya. Silakan itu untuk latihan dulu, Anda kerjakan ya bareng-bareng sama teman ya. Saya sekarang masuk ke definisi limit ya. Kalkulus is the study of limit ya. Jadi Anda belajar kalkulus ya, itu sama saja belajar terhadap limit. Nah, itu limit itu apa tuh?
Ya, limit itu adalah sesuatu yang ya terjadi pada fungsi X, ya, tapi X-nya itu mendekati suatu konstanta C. Ya. Ada kata ini, mendekati. Ya. Karena kalau dia itu, ya, X-nya itu bernilai C, ya, maka fungsinya undefined. Ya, undefined itu tidak terdefinisi, ya, 0 per 0. Bukan 0 dibagi 0 itu infinite, enggak, ya, tapi kalau 0 per 0 itu undefined, ya, karena 0 per 0, ya, 0 dibagi 0 itu tidak bisa, ya, karena kalau Anda punya 0 dibagi A itu sama dengan 0, ya, 0 dibagi berapapun sama dengan 0. Kemudian A dibagi 0, ya, itu infinite, ya. Jadi kalau A ada suatu angka dibagi 0 itu infinite. Begitu Anda pada kondisi 0 dibagi 0, nah, ya, itu yang undefined. Oke. Contoh, ya. Nah, saya punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1. Nah, kalau sesuai dengan yang saya ajarkan kemarin, ya, kalau ingin Anda gambarkan, Anda buat tabel X, 2 kolom, ya, tabel 2 kolom, X dan Y, X-nya ditetapkan, Y-nya dihitung, maka Anda akan mendapatkan angka-angka ini. Ya. Oke. Kalau ini kita gambarkan, hasilnya seperti ini. Ya, bahwa ya, pada saat X sama dengan 1, ya, itu terjadi undefined, ya, 0 per 0. Jadi tidak ada nilainya. Ya, tidak bisa didefinisikan nilainya berapa. Ya, kalau infinite ada definisinya, ya, infinite. Tapi kalau ini 0 per 0 adalah undefined. Ya, sehingga, ya, nah ini, ya, jadi di angka 1, ya, di angka 1 X, ya, X sama dengan 1, ya, itu lingkaran kecil berlubang, ya, Anda lihat di sana ada berlubang, ya. Nah, artinya angka 3 itu bukan solusi, ya, tetapi hanya approaching. Ya, di sini Anda lihat memang, ya, kalau dilihat dari pergerakan nilainya, apabila dimasukkan nilai X yang mendekati 1, ya, nilai X yang mendekati 1 baik dari kiri maupun dari kanan, ya, mendekatinya dari kiri maupun dari kanan, ya, itu akan, ya, menuju ke angka 3. Ya. Oke. Nah, limit itu tadi saya katakan bisa mendekati dari kiri maupun dari kanan. Ya, kalau Anda pakai limit satu sisi, ya, ini gambarnya ini, ya, atau notasinya ini, ya. Limit X mendekati 2 min, artinya 2 min itu dari sebelah kiri angka 2, ya. Ini angka 2, limitnya dari sebelah kiri. Sehingga di sini Anda lihat, kalau untuk fungsi seperti ini, Y sama dengan X double garis di sini, ya. Ya. Mendekati dari 2 dari kiri, ya, 2 dari kiri, itu nilainya 1. Jadi sama dengan 1 ini. Anda lihat dari gambarnya. Sementara kalau yang 2 plus itu artinya 2 sebelah kanannya 2, ya, itu nilainya 2. Ya. Jadi untuk fungsi ini, ya, limit, ya, dari kiri dan limit dari kanan, angkanya berbeda. Sehingga ada teorema, ya, bahwa limit X mendekati C, Fx sama dengan L itu ada jika dan hanya jika, ya. Jadi Anda bisa menetapkan limit X mendekati C, Fx sama dengan L itu, ya, jika dan hanya jika didekati dari kiri dan didekati kanan ketemu angka yang sama-sama L. Ya, jadi limit X mendekati C min Fx sama dengan L, limit X mendekati C plus Fx juga L. Nah, ini baru nilai limit X mendekati CFX sama dengan L benar. Ya, tapi kalau contohnya seperti ini, yang gambar di atas ini, nah, didekati dari kiri dan didekati dari kanan, angkanya berbeda. Maka dia tidak bisa, ya, menggunakan teorema ini. Oke. Nah, definisi limit yang precise, yang tepat itu melibatkan epsilon dan do. Ya. Nah, nanti Anda belajar, ya,
Mudah-mudahan Anda sudah pernah mendengar. Kalau di matematika menggunakan lambang epsilon dan do, itu adalah ya sebuah lambang untuk menyatakan nilai yang sangat kecil, ya, tapi bukan 0. Ya, jadi, nah, angkanya berapa, Pak? Ya 0,00000 sekian. Ya. Jadi nilainya kecil tapi bukan 0. Ya, itu kalau menggunakan definisi yang presisi ya dengan bahasa matematika ya. Jadi ada epsilon dan ada do ini ya juga melambangkan ya kecil tapi bukan 0. Oke. Nah, terhadap limit ini yang penting ya. Jadi ada 9 aturan ya, 9 aturan operasi limit ya. Aturan yang pertama, limit X mendekati C dari K sama dengan K. Jadi K ini konstanta. Limit X mendekati C dari X sama dengan C. Ya, jadi X ini fungsi. Limit K kali Fx. Ya, limit X mendekati jadi K Fx itu sama dengan ya, K. Ya, K. Limit X mendekati C dari Fx. Jadi konstantanya bisa keluar. Limit penjumlahan ya artinya adalah limit dari masing-masing sukunya. Ya, limit pengurangan juga masing-masing sukunya. Ya. Limit dari perkalian adalah hasil kali dari limit masing-masing faktornya. Limit pembagian juga limit hasil bagi dari limit pembilang dibagi limit penyebut. Dengan catatan limit penyebut tidak boleh 0. Limit pangkat Anda lihat di situ ya, limit X mendekati C dari Fx dipangkatkan N itu sama dengan limit X mendekati C Fx dipangkatkan N. Jadi pangkatnya keluar. Konsekuensinya kalau yang akar ya seper N ya. Jadi kalau akar itu kan oke. Contoh ya, limit X mendekati 3, 2X pangkat 4. Anda punya KF ya, jadi sini ada konstanta, ada Fx ya, sehingga Anda konstantanya keluar dulu ya. Anda terapkan aturan nomor 3, Anda ketemu K limit X mendekati C dari Fx. Ya. Kemudian di sini ada X pangkat 4, ya, maka Anda terapkan aturan nomor 8, ya, bahwa pangkat itu nanti jadi di luar. Oke, limit X mendekati 3 dari X dipangkatkan 4. Nah, kalau ini sudah bisa dihitung ya, Anda bisa ngitung. Ingat limit X mendekati 3 dari X, itu Anda terapkan aturan yang nomor 2, berarti ini adalah limit X mendekati C dari X, itu ketemunya C, jadi nah ini C ya, 3. Nah, kalau sudah 2 kali 3 dipangkatkan 4 ya, Anda tinggal ngitung ya, 3 pangkat 4, 81. Ya, kali 2 ya 162. Nah, demikian juga dengan yang lain ya. Ini contoh limit. Silakan ada pertanyaan kaitannya dengan aturan limit. Mudah-mudahan masih ingat semua ya. Silakan ini karena ini ya. Nah, kalau Anda nyatakan dalam bentuk pecahan ya rasional ya, maka Anda harus ya, mengatur sedemikian rupa ya, pembilang dan penyebut, kemudian melakukan manipulasi pembilang dan penyebut untuk bisa menerapkan aljabar. Jadi setelah Anda bisa menghilangkan penyebut yang menyebabkan dia itu undefined ya, nah, Anda bisa terapkan aljabar. Nah, ini contoh ya, Anda lihat di sini ya, kalau Anda Anda substitusikan X sama dengan 2 di sini, apa yang terjadi? Ya. Anda melihat 2 kuadrat 4 ditambah 3 kali 2, 6, ya,
4 tambah 6, 10, 10 min 10, 0. Ya, di sini 0. Ini, ya, X kuadrat jadi 4 ditambah 2, ya, 6 min 6. Ya. Akhirnya adalah 0 per 0, ya, undefined. Maka, ya, Anda melakukan faktorisasi penjemput dan pembilang Anda, ya, pembilangnya Anda faktorkan, penyebutnya Anda faktorkan, kemudian Anda lihat, oh, ini ada faktor yang sama, ya. Bisa hilang, kemudian Anda lihat, ya, X plus 5 dibagi X plus 3. Ya, maka Anda tinggal menerapkan aturan-aturan limit tadi, ya, maka Anda bisa 7/5 ya, hasilnya. Jadi bukan undefined tadi 0 per 0, tapi ini bisa dihitung 7/5. Sama dengan yang tadi, ya, X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1. Ya, maka Anda X pangkat 3 min 1-nya Anda faktorkan. Anda keluarkan faktor X min 1-nya, ya, sehingga Anda akan mendapatkan sebuah faktor lagi lah, X min 1-nya cancellation, ya, pembilang dan penyebut. Nah, ini contoh solusinya. Oke. Terhadap trigonometri, ya, silakan. Permisi Pak, nama saya Muhammad Zakir, izin bertanya Pak. Jadi kan itu sebenarnya persamaannya sama ya Pak, yang sebelum difaktorkan dan setelah difaktorkan. Tapi kenapa jika difaktorkan bisa dijawab dengan limit Pak? Kalau belum difaktorkan dia malah jadi 0 per 0 tadi Pak. Ya, ini contohnya di sini, ya. Kalau Anda langsung substitusi X sama dengan 2 ke sini, ya, di sini akan posisi 0 per 0. Ya, 0 per 0. Bentukan ini, ya, maka Anda lakukan faktorisasi seperti ini, ya, supaya ada ini, ya. Nah, kalau faktor yang menyebabkan X, ya, mendekati 2 sama dengan 0 ini hilang, ya, ini kan tinggal kalau X 2-nya Anda substitusikan kan tinggal positif-positifnya, 2 tambah 5, 7, 2 tambah 3, 5. Jadi apabila Anda punya persoalan ini, Anda harus bisa melihat bahwa, oh, ini ada faktor yang menyebabkan dia 0 per 0 harus dihilangkan dulu. Ya, jadi ada intermediate prosesnya. Jadi kalau Anda langsung menghitung di sini, ya, ketemunya 0 per 0. Ya, nah, maka Anda harus melakukan suatu langkah. Nah, di dalam matematika itu kan ini sama dengan kalau memang tidak ada perubahan angka, kan ini kan hanya memfaktorkan bahwa ini, ya, adalah ini, ya, pembilangnya, ya, penyebutnya yang ini juga adalah ini, kan ini model hanya saja disajikan dalam bentuk yang berbeda dalam bentuk faktornya, gitu. Nah, baru kemudian sama ini, ya. Nah, Anda terapkan pengetahuan di pecahan itu, kalau common factor kan bisa saling cancellation, jadi kalau faktornya sama kan bisa saling membagi sama dengan 1 kan. Ini kan kalau di istilah kita kan dicoret kan, itu ini X min 2 atas, ini X min 2 bawah, ya, coret, cancellation. Itu kan sebenarnya kan dia A per A 1, ya. Jadi kalau tadi silakan Mas. Sudah Pak, ya Pak, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, tadi kesama, ya, bentukan 0 per 0 itu juga Anda tidak boleh sama dengan 1 dengan Anda menerapkan hukum A dibagi A sama dengan 1. Ya. Khusus untuk 0 dibagi 0 itu kan, kalau 0 itu sebagai A, ya, variabel A, kan 0 bawahnya juga variabel A. Harusnya kan 0 dibagi 0 sama dengan 1. Tapi kan tidak boleh, ya, bahwa 0 dibagi 0 itu undefined, ya. Oke. Lanjut ke limitnya trigonometri, ya. Nah, khusus untuk limit trigonometri, ya, ini nanti ada bentukan khusus ini, ya, spesial trigonometri limit, ya, bahwa limit T mendekati 0 sin T dibagi T sama dengan 1. Sementara limit, ya, T mendekati 0 1 min cos T dibagi T sama dengan 0. Oke. Ya, jadi ini Anda ingat-ingat. Ini akan berguna nanti kalau Anda ingin mengerjakan hal-hal yang lain, ya.
apa kaitannya dengan trigonometri. Tapi itu diingat-ingat dulu ya, yang tadi spesial trigonometri limit Anda hafalkan. Lanjut ke limit di tak hingga. Jadi berapa sih nilai fungsi itu jika x-nya infinite? Nah ini jika x-nya infinite nilainya berapa? Itu namanya limit di tak hingga. Jadi Anda perhatikan di sini limit x mendekati infinite. Ini lambang infinite ya. Ini berapa? Ya, Anda bisa lihat limit x mendekati hingga x dibagi 1 plus x kuadrat sama dengan 0. Ya. Karena ini kalau Anda lihat ya, trennya itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah kalau lihat dari gambarnya, ya, dia akan meluruh mendekati sumbu x di sini dan seterusnya. Ya. Tapi ada juga limit yang nilainya tak hingga, ya limit nilainya tak hingga. Contohnya tadi ya asimptot itu tadi ya, bahwa ada suatu fungsi di mana ya limitnya di sebuah titik itu dia infinite. Ya. Nah infinite itu bisa beda ya. Anda lihat di sini dari kiri itu min infinite, dari kanan dia plus infinite. Ya, ini contoh ya. Karena ternyata fungsinya gambarnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, fungsi disebut continue jika ini ya, limit fx x mendekati c sama dengan fc. Jadi ini baru disebut dengan continue. Nah, kalau dia tadi ya, ada nilai yang berbeda, ini disebut dengan discontinue ya, atau limitnya tidak ada ya. Kalau untuk yang dinilai c itu ya, ada seperti ini ya. Itu namanya jadi definisi limit juga bisa digunakan untuk memeriksa ya apakah fungsi itu continue atau tidak. Oke. Ya, silakan. Ya, ini ada banyak contoh Anda bisa lakukan memperkaya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Sekali lagi ya, kalau Anda coba di sini ya, x min 3, x-nya ada ganti dengan 3, kemudian di sini ada inputkan juga nanti akan ketemu 0 per 0 ya, apa namanya undefined, sehingga Anda harus melakukan faktorisasi. Oke. Nah, kalau Anda faktorisasi ini contohnya ini mau dibawa kemana ini? Ya, gitu kan. Ya. Ini ada x pangkat 4 min 18 x kuadrat plus 81. Ini Anda masih bisa mencongak lah ya. Jadi kan Anda akan dapatkan x kuadrat di sini, ini 81 berarti 9 ya. 18 kan 2 kali 9 sehingga Anda punya x kuadrat min 9 ya dikuadratkan. Ya. Nah, kemudian ya Anda cari ya yang membentuk x min 3 dikuadratkan ya dari yang atas tadi ya. Anda masih ingat kalau Anda punya x kuadrat min 9 ya itu kan sama dengan ya x plus 3 kali x min 3 ya, sehingga Anda punya yang di atas itu x min 3 dikuadratkan kali x plus 3 dikuadratkan dibagi x min 3 dikuadratkan. Nah, itu ada faktor yang sama ya, x min 3 dikuadratkan Anda coret. Jika Anda ketemu ya x kuadrat, x plus 3 dikuadratkan. Sehingga nomor 15 hasilnya 3 ditambah 3 dikuadratkan. 9 dikuadratkan atau 9 kuadrat ya 81. Ya, ini untuk nomor 15. Nah, silakan ya nomor-nomor yang lain ya Anda bisa lakukan. Oke. Nah, demikian juga untuk yang limit trigonometri ya. Anda terapkan. Nih, contohnya ya. Limit x mendekati 0 sin x dibagi 2x
Anda terapkan dulu ada konstanta, berarti Anda keluarkan setengahnya di sini ya, setengah limit sin X per X ya untuk X mendekati 0. Anda tahu tadi limit X mendekati 0 sin X dibagi X sama dengan 1 ya, sehingga nomor 19 jawabannya adalah setengah. Itu menconggak, silakan nanti Anda di rumah ya. Ini ada banyak. Ini yang saya cuplikan dari bukunya Purcell ya. Ditambah lagi nanti Anda dari Saum Series ya, dari Kreisig, dari Stroud ya, silakan ya. Anda banyak sumber bacaan ya. Kalau Anda santai-santai ya monggo ya. Hidup adalah pilihan katanya ya. Jadi Anda tinggal memilih ya, mau kerja keras ya untuk hasil yang sangat baik ya, atau ya semuanya pilihan dari Anda. Oke, silakan, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Saya Abdul Kafi Pak, ingin bertanya Pak, itu untuk nyelesain limit pakai turunan juga sama aja Pak ya? Nah itu nanti ya, itu makanya ini yang saya khawatirkan dari kemarin. Anda pakai aturan The Hospital itu ada syaratnya loh ya. Anda menerapkan aturan The Hospital itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Masih ingat? Kapan Anda bisa menerapkan? Ya, Pak. 0/0, Pak. Nah, tadi ya. Jadi kalau soal limitnya itu 0/0 ya, artinya tadi yang saya contohkan itu boleh Anda menggunakan lay hospital ya, artinya Anda menggunakan turunan. Di lay hospital itu a special case ya of the limit ya. Anda tidak bisa setiap Anda mendapatkan persoalan limit terus Anda lakukan turunan, karena nanti di soal yang saya contohkan tadi ternyata Anda tidak perlu melakukan faktorisasi ya, Anda tinggal substitusi, Anda akan mendapatkan nilainya karena tidak menimbulkan 0/0. Jadi sah-sah saja. Silakan tadi yang raise hand, Mas Muhammad siapa tadi? Pak, permisi. Ya, silakan. Kalau perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Bekasi. Ini Pak, saya ada masalah tadi internet saya mati, jadi saya belum absen Pak. Nanti ada Anda, Mas apa tadi, Muhammad? Rizky Ramadan. Rizky Ramadan dengan satunya tadi, Mas Fanani tadi ya, yang belum ya, yang 189. Ya. Ada dua tadi yang berarti. Ya, betul. Muhammad Dias, Pak. Muhammad Dias satunya tadi. Iya. Oke, sebentar saya supaya yang Muhammad Dias NIM-nya berapa? Bentar, Pak. 210. Angka belakangnya saja. 19, angka belakangnya 196. Nah, yang 196 tadi ya. Iya, Pak. Oke, baik. 196. Muhammad Dias Akbar Octavian ya? Iya, betul, Pak. Oke, sudah saya klik manual. Hadir sama satunya tadi barusan? Baik. 159 Pak. Isnaini tadi ya? Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. 159. 159. Muhammad Rizky Ramadan, oke. Udah saya klik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. 58 tinggal kurang satu kemarin yang pindah ya. Apa ya? Benar ya, Karisa tadi ya yang nggak jadi. Oke, betul. Ini hadir semua. Terima kasih, sudah bagus. Silakan kalau ada pertanyaan kaitannya dengan limit tadi, masih terbuka. Nah, masih. Kalau sudah oke, silakan tadi ya, persoalan yang loteng, kemudian persoalan yang sabuk ya, Anda kerjakan dulu.
Ya, minggu depan akan saya tanyakan. Silakan Anda bisa diskus dulu dengan teman-teman, ya, apa solusinya seperti apa, ya. Oke. Sebelum saya akhiri, masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada ingin ditanyakan. Untuk yang slide-nya sudah saya upload semua di Teams ya, silakan dari kuliah 1 sampai kuliah 7 Anda sudah bisa lihat slide-slide-nya. Tapi buku tidak saya taruh di situ dengan harapan saya minta Anda cari ya. Anda coba gunakan resource internet Anda untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan ya, untuk meningkatkan kemampuan literasi Anda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah kedua ini, ya saya akhiri sampai di sini. Silakan kalau masih ingin melanjutkan diskus dengan teman Anda di room ini juga boleh, ya, saya akan leave. Saya tutup, terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat Siang, Pak. Terima kasih. Oke, saya leave, silakan kalau mau diskus. Terima kasih Pak atas hari ini Pak. Ya, terima kasih, Pak.